Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan juga waktu luang, serta nikmat yang lebih besar daripada itu semuanya, yaitu rizki pada batin kita, yaitu berupa kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Mugi-mugi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, dan nantinya Allah akan terus menambahkan kita berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menginjak hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Dan besok hari kita akan mengawali bulan besar, bulan Dzulhijjah, mulai pada hari Sabtu, tepatnya nanti pada waktu maghrib kita masuk dengan bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1. Dan bulan tersebut adalah bulan yang mulia, di mana Nabi SAW itu mengatakan, ma min ayyam al-amalu sholih fiha, tidak ada hari yang lebih baik beramal soleh di dalamnya, yaitu beramal pada yakni Ashrul Dzulhijjah, yaitu di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Amalan yang dilakukan di dalamnya itu sangat-sangat luar biasa keutamaannya. Maka kita bersyukur pada Allah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semuanya juga dapat mengisi hari-hari yang ada tadi dengan terus melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in, serta para ulama dan setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masalah kurban yang nanti kita akan dapati di bulan Dzulhijjah nanti, yaitu disyariatkan kurban itu ditunaikan mulai dari perayaan Idul Adha sampai pada hari tasyrik yang terakhir, sampai pada tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Totalnya ada 4 hari kita melaksanakan ibadah kurban. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut dipahami pertama kali, kurban ini dilakukan, disunahkan bagi yang mampu untuk berkurban, punya kelebihan rezeki, hendaklah berkurban.
Yang punya kelebihan rizki, punya kemampuan, maka hendaklah itu berkurban. Sebagaimana ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan para ulama, mereka menganjurkan kepada setiap muslim yang mampu hendaklah bisa menunaikan kurban, bisa setiap tahun sekali, atau kapan saja dia punya kelebihan rezeki hendaklah berkurban. Di sini pemahaman yang tepat, setiap tahun tetap boleh berkurban, bukan seumur hidup sekali. Bukan seumur hidup itu sekali. Kalau punya kemampuan, maka jangan sampai ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, la urrakhis fi tarkiha liman qaddar 'alaiha. Aku tidaklah memberikan keringanan bagi yang mampu berkurban, maka tetaplah dia itu berkurban. Aku tidaklah memberikan keringanan bagi yang mampu berkurban, tetaplah dia itu berkurban. Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Karena ingat, kurban ini bentuknya nanti sedekah. Dan kalau kita keluarkan 2 juta rupiah untuk kurban tersebut, kalau ini bentuknya adalah sedekah, maka pasti Allah akan berkahi rizki kita. Itu yang pertama. Karena kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Yang namanya harta itu tidaklah mungkin berkurang dengan sedekah. Yang ada harta tersebut tambah berkah. Yang ada harta tersebut tambah berkah. Kita punya simpanan 20 juta rupiah. Kalau kita mampu untuk berkurban dengan 2 juta rupiah, berkurang jadi 18 juta. Maka 2 juta yang hilang memang secara bentuknya itu hilang. Namun itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang namun Allah ganti dengan pahala, atau Allah nanti akan mengganti dengan pintu rizki yang lainnya. Maka harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Dan ingatlah Allah itu katakan, apa saja yang kalian infakkan, kurban termasuk infak, maka ingatlah Allah yang nanti akan memberikan ganti. Yang kedua yang perlu dipahami, kalau kita berkurban, maka niatannya bukan untuk cari pujian, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk didengar orang lain kita itu wong sugih sehingga setiap tahunnya itu berkurban, bukan. Namun yang kita cari itu adalah dari daging yang nanti diperoleh, dari darah yang nanti dialirkan, yang kita inginkan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ridha manusia yang kita cari. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari kurban yang kita lakukan itu bukanlah daging yang Allah inginkan, bukanlah darah yang mengalir. Namun yang Allah inginkan, Allah ingin dapat bukti sejauh mana ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mendapatkan bukti sejauh mana ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berkurban haruslah ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang ikhlas, ibadah yang dilakukan ingin mencari ridha, itulah yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika berjumpa dengan Allah, dia akan mendapatkan balasan. Namun amalan yang cari sum'ah dengan riya, ingin cari kedudukan sosial, ingin dipuji oleh orang lain, maka tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Rabbnya, falyamal amalan soleha, maka lakukanlah amalan soleh sesuai dengan tuntunan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik. Mencari ridha selain Allah itu berarti berbuat syirik. Berbuat syirik kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka yang kedua di sini, berkurbanlah dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lakukanlah amalan kurban itu sesuai dengan tuntunan.
Kenapa dituntut untuk sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba perhatikan. Dahulu ada orang yang menyembelih kurban di masa Nabi SAW sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Padahal yang kita ketahui kurban itu baru boleh disembelih setelah sholat Id, setelah khutbah itu dilaksanakan. Rasul tanya, kenapa engkau menyembelih kurban itu sebelum sholat Idul Adha? Dia katakan, ini sebagai sarapan terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, syatuka syatulahmin. Kambing yang engkau sembelih statusnya bukan kambing kurban, namun statusnya daging biasa, bukanlah daging kurban. Statusnya itu daging biasa dan bukan daging kurban. Coba lihat, karena tidak memenuhi tuntunan dari Nabi SAW, malah kurbannya itu jadi bermasalah. Maka kalau mau berkurban, maka carilah atau belajarlah, kemudian dalamilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kurban. Kita tahu ketentuan kurban. Kita hanya boleh berkurban dengan 3 bahimatul an'am, 3 hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Yang punya lembu boleh digunakan untuk berkurban, yang punya wedhus Jawa bisa digunakan untuk berkurban. Untuk sapi tadi atau unta boleh dengan patungan 7 orang. Sedangkan untuk kambing cuma untuk an syakhsin wahid, cuma untuk 1 orang saja. Namun 1 orang ini boleh diniatkan pahalanya untuk 1 keluarga. Maka aturannya sudah ada. Sehingga tidak boleh atau tidak dianggap sebagai kurban kalau orang banyak, misalnya 1 kelas, 1 rombongan, ya 1 dusun itu menyumbang masing-masing 10.000 rupiah, akhirnya mendapatkan 1 ekor kambing. Karena aturannya kambing cuma dari 1 orang saja sebagai urunan, yang menanggung urunannya cuma dari 1 orang. Maka aturannya ada. Penuhilah tuntunan Nabi SAW dalam hal ini. Contoh lagi, kita berkorban, jauhi cacat-cacat yang ada. Tidak boleh hewannya buta sebelah, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, tidak boleh juga sangat-sangat kurus. Juga dijauhi, baiknya dijauhi, namun hukumnya makruh. Kalau hewannya itu sanglir, artinya biji pelirnya itu cuma 1, atau telinganya itu suwek, telinganya itu sobek, atau tanduknya itu retak atau patah atau pecah, atau juga ekornya itu terpotong atau giginya itu ompong. Yang kami sebutkan terakhir-terakhir ini selain dari 4 tadi, ini hukumnya makruh, namun sah untuk dijadikan kurban. Ada lagi aturan yang mesti dipenuhi ketika kita ingin berkurban, yaitu ketika sudah disembelih, saat disembelih kita membaca bismillah. Nabi tuntunkan membaca bismillah wallahu akbar, lalu membacakan doa untuk diterimanya kurban tersebut dengan doa misalnya Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Siapa nama sahibul kurban nanti disebutkan di situ. Lalu kurbannya disembelih dengan dihadapkan ke arah kiblat, dibaringkan pada sisi kiri. Setelah disembelih kemudian dikuliti, ya, diambil bagian-bagian dagingnya, jeroannya dan seterusnya, maka kemudian dibagi. Sepertiganya bisa diambil oleh sahibul kurban atau dia cuma mendapatkan 1 suap saja. Disunahkan untuk dia memanfaatkannya sebagian. Kemudian sebagian lagi untuk sodako, sebagiannya lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada teman kerja, kepada orang-orang yang dia sukai. Dia bagikan kepada orang lain tadi sebagai bentuk hadiah. Namun secara aturan kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Hasil-hasil kurban yang ada sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau katakan wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh sama sekali menjual hasil kurban sedikit pun. Dagingnya tidak boleh dijual, jeroannya tidak boleh dijual, kepalanya tidak boleh dijual, sampai ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib itu mengatakan sampai kulitnya pun tidak boleh diperjualbelikan. Kadang kita tidak mengetahui aturan ini. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Hakim, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib.
disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hasil kurban. Ingat Nabi katakan, siapa yang jual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Jadi bentuk jualnya bisa jadi panitia menjualnya kulit tadi ingin digantikan dengan daging. Ini tidak ada tuntunan, melanggar tuntunan. Ada lagi dijual untuk dijadikan hasil penjualannya untuk kas masjid. Ini juga tidak ada tuntunan, bahkan melanggar tuntunan. Karena Nabi SAW tidak membolehkannya. Maka kalau ingin menjalankan kurban, penuhilah aturan-aturan yang ada agar membuat kurban itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian khutbah kami untuk yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan dalam khutbah pertama tadi, yang mampu untuk berkurban hendaklah berkurban, bahkan bisa setiap tahun. Kemudian ingat kurban dilakukan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban dilakukan hendaklah memenuhi tuntunan, karena kita punya panutan, punya suri tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi yang ingin diingatkan di sini bagi siapa saja yang punya niatan untuk berkurban. Ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, mulai dari nanti maghrib, mulai nanti pada sholat maghrib itu sudah masuk, azan maghrib sudah masuk 1 Zulhijjah pada hari ini. Maka sejak itu tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambutnya, rambut pada kepala ataupun rambut pada bagian-bagian yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ini larangan yang disebutkan oleh Rasul SAW, disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, yaitu dari riwayat Muslim. Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza dakhalatil asyru." Jika telah masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, berarti sudah punya niatan berkurban. Maka kata Nabi SAW, "Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi." Dalam riwayat yang lain dikatakan wa asfarihi. Maka janganlah dia memotong rambutnya, termasuk kumis, termasuk bulu ketiaknya dan bulu-bulu yang lainnya tidak boleh dia potong. Termasuk juga di sini kulitnya, dan juga dalam riwayat lain disebutkan tidak boleh memotong kukunya. Maka kalau ingin memotongnya, maka lakukanlah sebelum waktu maghrib nanti, sebelum masuk tanggal 1. Setelah tanggal 1 sampai hewan kurbannya disembelih, maka tidak boleh melakukan pemotongan kuku atau memotong rambutnya, karena ini dilarang oleh Nabi SAW kepada sahibul kurban, bukan pada hewan kurban. Karena di awal hadis sudah disebutkan man arada wa arada ahadukum, salah seorang di antara kalian ingin berkurban, berarti pembicaraannya pada sahibul kurban, bukan pada hewan kurban. Maka penuhilah aturan ini di antara aturan yang mesti dipenuhi ketika kita menjalankan ibadah kurban. Bagi yang menjalankan ibadah kurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rizkinya, sedekah yang dia keluarkan mudah-mudahan bertambah berkah, dan Allah memberkahi keluarganya, diganti rizkinya dengan yang lebih baik, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berkeinginan berkurban dan ingin berkurban juga mudah-mudahan Allah terus melampangkan rizki, dan Allah mengganti rizkinya juga dengan yang lebih baik ketika dia itu nantinya itu berkurban. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita berselawat kepada Rasul SAW. Siapa yang berselawat kepada Rasul sekali, maka Allah akan membalas selawatnya, yaitu akan mengampuni dosa-dosanya, akan merahmati dia, akan membalasnya sebanyak 10 kali selawat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita memanjatkan doa pada Allah. Mungkin-mungkin di hari Jumat yang penuh berkah ini doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan waj'alna wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musannina bi 'alaika qabilina laha wa atimmaha alaina rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aksir malana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atika waj'alna minasyakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.